Episode 29. Bukankah Tuan William adalah asisten Tuan Adam? Tanya Mila tidak percaya. Iya, asisten Tuan Adam itu sekarang ada dua, Epa dan William. Nona Mila, ucap Epa. Nggak mungkin, aku nggak percaya, ucap Mila. Kalau nggak percaya, silakan tanya sama Tuan Lucifer atau William, ucap Epa sombong. Mila pergi meninggalkan Epa yang masih sibuk mengaduk kopinya. Dasar cewek sok cantik. Dikira aku gampang ditindas ya? Aku masih lebih cantik darimu. Ucap Epa. Epa membawa kopinya ke ruangan Adam atau Lucifer. Tok, tok, tok. Masuk, jawab Adam. Epa masuk membawa kopinya. Ini Tuan kopinya, ucap Epa meletakkan kopi di meja. Kenapa kau lama sekali? Tanya Lucifer sinis. Tuan, saya masih baru di sini dan saya tidak tahu di mana dapurnya. Jadi saya cari-cari dulu. Terus saya ketemu dengan cleaning Cukup. Kau banyak sekali bicaranya, ucap Lucifer sambil mengangkat tangannya menyuruh Epa diam. Baik, Tuan. Apa ada lagi yang harus saya kerjakan? Tanya Epa. Bagaimana dengan laporannya? Tanya Lucifer sambil menikmati kopinya. Sebenarnya ada yang saya bingungkan, Tuan. Tapi kau tandai mana yang tidak kau ketahui. Besok aku akan tanya, ucap Lucifer. Ya ampun Tuan, udah kayak ujian aja, tanya Epa kaget. Keberatan? Tanya Lucifer melihat Epa. Banget, ucap Epa suara pelan. Apa? Tanya Lucifer mendengar suara Epa. Tidak Tuan, tidak ada apa-apa. Hehehe, ucap Epa menggaruk kepalanya. Epa dan Lucifer saling bertatapan beberapa menit. Hingga Aris masuk pun tidak disadari Epa dan Lucifer. Tuan, panggil Aris. Tuan, panggil Aris lagi. Tuan Lucifer, ucap Aris sambil melambaikan tangannya di hadapan wajah Lucifer. Lucifer sadar dan langsung melihat Aris di hadapannya. Ada apa Aris? Tanya Lucifer mengalihkan perhatiannya. Kenapa kau tidak mengetuk pintu sebelum masuk? Ucap Lucifer. Saya sudah mengetuk beberapa kali Tuan. Bahkan... Cukup. Ada apa? Tanya Lucifer. Kalau begitu saya permisi keluar dulu Tuan, ucap Epa. Ucap Lucifer memandang kembali laptopnya. Aris melihat Epa keluar. Gumam Aris. Kita harus menyingkirkan Lucifer, ucap Peter yang sangat membenci Lucifer. Itu tidak gampang Peter, ucap Baron. Kenapa? Kita tinggal menyuruh pembunuh bayaran yang paling terkenal untuk melenyapkan bajingan itu, ucap Peter lagi. Apa kau tahu kemampuan Lucifer itu bagaimana? Salah sedikit, kita bisa mati tanpa menerima alasan, jawab Baron. Kau pikir aku tidak muak dengan sikapnya, ucapnya lagi. Terus apa yang harus kita lakukan? Sampai kapan kita berada dalam perintahnya? Tanya Peter. Kita tunggu sampai kita mendapatkan orang yang lebih kuat dari dia, ucap Baron. Untuk sekarang, Lucifer lebih berkuasa di dunia mafia. Tak ada yang tidak mengenalnya. Siapa yang menjadi musuhnya, berarti akan menjadi musuh dunia mafia, ucap Baron sambil meminum kopinya. Apa kau sudah punya rencana? Tanya Peter. Belum. Aku hanya mencoba mencari pemasukan lain, jawab Baron. Uang maksudmu? Peter sambil merokok. Ya apalagi, jawabnya. Kau tidak melupakanku kan? Tanya Peter. Tentu saja tidak. Hehehe. Selama kau masih menguntungkanku, aku tidak akan melupakanmu, ucap Baron sambil tertawa. Di kantor. Apa kau tahu kalau bos besar kita punya 2 asisten? Tanya Edward. Aku tahu. Kenapa? Jawab Benny. Apa kau tahu kenapa Tuan Adam memiliki 2 asisten? Tanya Edward. Entahlah. Tapi yang pasti asisten yang baru itu juga termasuk bodoh. Sama seperti William, ucap Benny. Kudengar wanita itu hanya lulusan SMA saja dan tidak ada pengalaman bekerja di perusahaan, ucap Edward. Apa menurutmu itu hanya... Kau tenang saja. Aku yakin tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Selama kita tidak melakukan kesalahan, kita akan tetap aman, jawab Benny.
Oh my god, sumpah pusing banget dengan angka-angka ini. Angkanya terus berputar-putar. Gulu Epa di meja kerja. William melihat wajah Epa yang kusut. Dia menghampiri Epa. Ada apa? Sepertinya kau sangat bahagia sekali. Sampai tersenyum sendiri. Ledek William sambil memberikan gelas berisi kopi untuk Epa. Hahaha, iya, aku sangat bahagia sekali, ucap Epa dengan sinis menerima kopi dari William. Kau sudah berapa lama bekerja di sini? Tanya Epa meminum kopinya. Sudah 5 tahun, tapi papaku bekerja dengannya sudah 20 tahun, jawab William sambil meminum kopinya. Buset, lama juga ya. Dan kau tiap hari melihat angka-angka ini? Tanya Epa menunjukkan laporannya. Iya, jawabnya. Apa kau tidak pusing? Tanyanya lagi. Awalnya sih pusing, lama-lama sudah terbiasa, jawabnya. Berapa lama baru kau bisa terbiasa? Tanya Epa lagi. 1 bulan mungkin, jawabnya lagi. Berarti sebelum 1 bulan kau akan pusing terus? Tanya Epa penasaran. Iya, jawab William sambil mengangguk kecil. Teriak Epa kecil sambil menutup wajahnya di meja. William tertawa lucu melihatnya. Kau lihat, Tuan William dan anak baru itu sedang mengobrol. Sepertinya mereka sudah saling mengenal, jawab karyawan yang bekerja di situ. Sepertinya sih mereka baru kenal di sini aja, jawab rekannya. Dan ku dengar wanita itu jabatannya sebagai asisten pribadinya bos besar kita, Tuan Adam, ucap karyawan itu. Apa? Kau bercanda? Mana mungkin, jawab rekannya. Apa kau tidak percaya? Awalnya aku tidak percaya, tapi Pak William sendiri yang ngomong, jawabnya. Berarti asistennya Tuan Adam ada 2 dong, tanya rekannya. Iya, jawabnya. Tapi buat apa sampai punya 2 asisten? Tanya karyawan itu. Entahlah, jawabnya. Apa mungkin Tuan Adam menyukai wanita itu? Tanya rekannya. Tiba-tiba Aris keluar dari lift dan mendengar sedikit obrolan karyawan itu. Apa kalian sudah bosan bekerja di sini? Tanya Aris dengan lantang. Karyawan yang sedang menggosip itu pun langsung membenarkan posisinya sambil menunduk malu. Epa dan William pun mendengar suara Aris dan menatap Aris. Aris melihat mereka berdua dan menghampirinya. Apa yang kalian lakukan, Tuan William? Tanya Aris. Nona Epa merasa bingung dengan angka-angka ini, jadi aku membantu untuk mengajarinya, jawab William. Benar Aris, aku lihat ini berkasnya banyak banget. Karena William lebih lama dariku, jadi aku minta diajarin. Hehe, ucap Epa. Baiklah Nona Epa dan Tuan William, aku harap kalian benar-benar bekerja agar tuan kita tidak marah. Saya permisi dulu, ucap Aris sambil berlalu. Epa dan William saling memandang dan bersamaan tertawa kecil. Tidak heran anak buahnya seperti itu, majikannya aja seperti itu. Hehe, ucap Epa. Sementara William hanya tersenyum. Tok, tok, tok. Masuk, jawab Lucifer. Aris masuk dan menghampiri Lucifer yang masih asik di depan laptopnya. Bagaimana dengan mereka Aris? Tanyanya tanpa melihat Aris. Tuan William sedang membantu mengajarkan Nona Epa, Tuan. Sepertinya Nona Epa sangat kebingungan dengan pekerjaan barunya, ucap Aris. Wah, si Epa udah mulai bekerja nih. Kelihatannya dia kebingungan dengan laporan-laporan. Apakah yang terjadi di episode selanjutnya? Mari kita gas. Episode 30. Tuan, anak buahku melihat Peter dan Baron sedang bertemu di sebuah restoran, ucap Aris. Terus, tanya Lucifer cuek. Sepertinya mereka sedang merencanakan sesuatu, ucap Aris. Aku tahu itu, jawab Lucifer santai. Apa yang harus kita lakukan, Tuan? Tanya Aris menunggu perintah. Kau tunggu saja. Kita lihat sampai di mana kekuatannya. Kita harus tahu dulu dengan siapa saja dia bekerja sama, jawab Lucifer. Baik Tuan, jawab Aris. Bagaimana dengan Miranda? Tanya Lucifer. Belum ada masalah yang dihadapi Nona Miranda, Tuan, jawab Aris. Wanita itu sangat kuat dan berani. Aku yakin dia tidak akan mengkhianatiku, jawab Lucifer. Itu karena dia menyukaimu, Tuan, ucap Aris. Kalau dia tidak menyukaimu, mungkin dia sama seperti Baron dan Peter, ucap Aris. Tanpa sadar, Aris berbicara seperti itu, sedangkan Lucifer memandang sinis padanya. Maafkan saya, Tuan, ucap Aris. Kau benar, Aris.
semua yang menyukaiku tidak akan mengkhianatiku. Tapi kalau sudah tidak menyukai, pasti akan mengkhianatiku, termasuk kau. Benar kan? Tanya Lucifer. Aris sempat terdiam. Benar tuan, jawab Aris gugup. Suara kecil Lucifer. Aneh, kok di sini ada lagi ya? Yang angkanya beda dengan laptop ya? Apa aku salah lihat? Tapi aku udah berapa kali ngecek, tetap beda, ucap Eva sendiri. Di laporan yang ini juga, kok selisihnya banyak banget? Nolnya ada berapa ini? Tanya Eva lagi. Setiap laporan ada saja selisihnya, ucap Eva pelan. Kasihan Tuan Lucifer, dibodohi sama karyawannya, ucap Eva sambil menggigit pulpennya. Kenapa aku harus dikasihani? Tanya Lucifer yang tiba-tiba ada di belakangnya. Kasihan karena Eva melihat ke belakang. Tuan, kenapa Anda di belakang saya? Tanya Eva gugup. Ini udah jam berapa? Tanya Lucifer. Jam 12 siang tuan, ada apa? Tanya Eva penasaran. Lucifer hanya melihat sambil menggelengkan kepalanya, kemudian pergi meninggalkannya. Tiba-tiba Aris datang. Nona, ini udah waktunya makan siang. Sebaiknya Anda istirahat dan makan siang, ucap Aris menyusul tuannya. Oh iya ya, tapi aku belum lapar sih, ucap Eva. Pah, makan yuk, ajak William dari belakang. Sebenarnya aku belum lapar sih, jawab Eva. Ayolah, jangan mesti lapar dulu baru makan, ntar sakit loh, ajak William. Kuilah, jawab Eva sambil mengambil tasnya. Apaan tuh kui? Tanya William. Artinya yuk, itu bahasa kerennya. Hahaha, jawab Eva. William dan Eva berjalan tak jauh dari Lucifer dan Aris. Akhirnya mereka masuk satu lift khusus persedir atau atasan lainnya. Willy, aku boleh tanya nggak? Tanya Eva di dalam lift. Sementara Aris dan Lucifer ada di depan mereka. Willy? Tanya William karena panggilan nama yang diberikan Eva sedikit lucu dia rasa. Iya, aku manggil kamu Willy aja, biar akrab. Hehehe, jawab Eva. Oh, oke. Kamu tadi mau tanya apa? Tanya William. Aduh, tadi mau tanya apa ya? Hahaha, ucap Eva mendadak lupa. Hahaha, tawa William. Aris pun ikut tersenyum. Ah, iya. Kok angka-angka di laporan keuangannya beda-beda ya? Dengan angka-angka di email atau di laptop? Tanya Eva. Lucifer yang mendengar sedikit melirik ke belakang. Maksudnya? Tanya William. Entah aku yang terlalu bodoh atau salah lihat, tapi aku udah beberapa kali ngecek sih. Tapi tetap aja beda. Selisihnya banyak banget. Apa jangan-jangan? Nanti aku coba bantu cek, jawab William. Aris melihat tuannya. Nanti kau mau makan apa? Tanya William. Makan yang pedas, jawab Eva. Kau kuat makan pedas? Tanya William. Jawab Eva sambil mengangguk kepalanya. Akhirnya mereka sampai di lantai dasar. Aris dan Lucifer pergi naik mobil yang sudah disiapkan Hendra. Sementara William pergi ke parkiran mengambil mobilnya. Kau tunggu di sini ya, biar aku ambil mobil dulu, ucap William. Iya, jawab Eva. Nona, apa kau tidak ikut dengan kami? Tanya Hendra yang melihat Eva berdiri sendiri. Tidak, terima kasih, jawabnya. Mereka pun pergi tak lama William datang dengan mobilnya. Kuilah, ucap William. Wah, si Willy udah ngerti bahasa sekarang ya. Hehehe, ucap Eva sambil masuk ke mobilnya. Malam ini, di mana? Tanya Baron berbicara melalui panggilan telepon. Oke, baiklah, aku akan ke sana, ucapnya. Obrolan pun berakhir. Aku harus cepat-cepat dapat orang yang lebih kuat dari Lucifer, gumam Baron. Kamu mesen apa, Pak? Tanya William sambil membuka buku menu. Aku nasi goreng pedas sama air jeruk dingin, ucap Eva sambil mengeluarkan HP-nya. Oke, jawab William. Ini, ucap William kepada pelayan. Willy, aku bisa minta tolong nggak? Tanya Eva. Apa? Jawab William. Tolong foto aku, hahaha, ucap Eva. Kau narsis juga ya, ucap William. Hahaha, sedikit kok, jawab Eva memberikan HP-nya pada William. Cekrek, cekrek, cekrek.
Beberapa kali Eva berpose di foto William. William sambil tersenyum. Sementara Eva tidak malu berpose. Hahaha, kau lihat Nona Eva, dia narsis juga, ucap Hendra yang duduk dengan Aris dan Lucifer. Mereka duduk di depan Eva dan William. Sekarang kita foto bareng, ajak Eva pada William. Tidak, aku tidak suka dipoto, ucap William. Ayolah, kau kan tampan, kok nggak mau dipoto? Ayo, ucap Eva menarik tangan William. Dengan terpaksa, William pun ikut berfoto juga. Mereka melakukan beberapa pose, bahkan terlihat sangat dekat. Tanpa mereka ketahui, Hendra pun ikut memoto Eva dan William sambil tersenyum. Apa yang kau lakukan, Hen? Tanya Aris. Aku sedang memfoto mereka berdua. Serasi sekali, hahaha, ucap Hendra. Aris melihat Eva dan William benar-benar kompak. Lucifer melirik sekilas. Tuanku juga ternyata melirik juga, gumam Aris tersenyum kecil. Lucifer setiap makan siang atau istirahat selalu membawa Aris dan Hendra. Terkadang William ikut. Hanya mereka yang dekat dengan Lucifer. Sementara karyawan yang lain tidak ada yang berani. Makanan kita udah datang, ayo kita makan dulu, ajak William. Eva pun menghentikan acara foto-fotonya. Mereka pun makan bersama. Malam ini kita akan bertemu dengan Baron. Apa kau yakin dia mau bekerja sama dengan kita? Tanya Darmo. Tentu saja, karena itu keinginan mereka, jawab James, ketua dari kelompok Sky, tuannya Darmo. Saat ini Lucifer sedang mencurigai Baron. Apa tidak berbahaya buat kita? Tanya Darmo. Justru itu, kita bisa memperalat Baron. Dia juga pasti sedang mencari perlindungan, ucap James pasti. Makan siang sudah selesai. Mereka kembali ke kantor. Eva, nanti kamu coba kasih laporan yang selisih itu ya, ucap William. Oke, jawab Eva. Nah, gimana guys? Episode 29 dan 30. Makin seru nih. Eva udah mulai bekerja. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih.